warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Nur Hajati SPDSD selaku Kepala SDN Windusari 1, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Pengurus Komite yang saya hormati, dan rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi budaya positif di SD Negeri Windusari 1. Kegiatan ini saya lakukan sebagai tugas saya untuk memenuhi tugas di modul 1.4. Selain itu saya juga ada tugas untuk mengembangkan kegiatan ini di sekolah, walaupun ini dimulai dari sedikit demi sedikit yang nantinya bisa menjadi budaya positif di SD Negeri Windusari 1. Ini profil saya. Kemudian dalam kegiatan guru penggerak saya didampingi oleh seorang fasilitator. Beliau bernama Bapak Suhartono MPD. Beliau adalah pengawas SMP dari Kota Tangerang Selatan. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktek, yaitu Bapak Hadi Widodo. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Luar. Selain itu saya juga mendapat dukungan dari Ibu Nur Hajati SPDSD selaku Kepala SD Negeri Windusari 1 dan semua rekan-rekan guru di SD Negeri Windusari 1. Kegiatan ini saya lakukan dengan tujuan yang awalnya saya memang ingin menambah ilmu pengetahuan saya, sehingga saya kemarin mengikuti kegiatan seleksi guru penggerak dengan beberapa rekan di Windusari. Alhamdulillah di Windusari bersama rekan saya ada 3 orang. Jadi saya perempuan sendiri, yang 2 adalah bapak guru dari SD Dampit. Nah, di sini kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang pertama, ini ada pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama 6 bulan dan pengembangan kompetensi bersama melalui lokakarya. Kemudian peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Kemudian pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Kemudian pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Kemudian mendapatkan komunitas belajar baru, mendapatkan sertifikat pendidikan 306 JP dan piagam guru penggerak. Nah, dengan kegiatan ini saya berharap nantinya ada rekan-rekan guru yang bisa mengikuti program ini, karena program ini sangat bermanfaat, yaitu ilmunya, terutama ilmu yang memang baru menurut saya dan itu sangat penting untuk diterapkan pada anak-anak. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini, saya sudah mempelajari sampai modul 1.4 dan sudah mulai saya terapkan pada anak-anak. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak di sini ada tujuannya, yaitu menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini tentunya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya guru di sini nantinya sebagai fasilitator mengarahkan pada anak-anak menjadi karakter yang baik, di mana anak-anak itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi
Nek saniki boten, saniki siswa niku di ken aktif nantinya diberi kegiatan, bisa itu kegiatan praktik, bisa itu kegiatan berdiskusi, sehingga tidak hanya terpusat pada guru. Kalau guru mungkin dulu dalam pembelajaran konvensional masih sering menerangkan sampai berlama-lama, bahkan siswanya mungkin merasa bosan. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah mulai diubah sedikit demi sedikit. Ternyata anak-anak pun merasa nyaman, merasa senang dan tidak mudah bosan, sehingga bisa mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian ada menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Ini dengan cara seperti ini saya mengajak rekan-rekan guru, terutama yang masih punya masa kerja lama, masih punya kesempatan untuk belajar banyak, sehingga tidak akan merugi di kemudian hari, karena perkembangan zaman terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dan kita mulai belajar banyak dari zaman. Jadi tidak berorientasi pada masa lalu, tetapi kita berpikir maju, berorientasi pada masa depan, sehingga tidak ketinggalan zaman. Kemudian menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain, ini bisa nantinya di kegiatan guru penggerak bisa menjadi pengajar praktek, bisa bersama-sama melalui KKP sekolah atau KKP di tingkat kecamatan. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem. Nah, di sini poin yang saya lebih tekankan yaitu yang menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem. Di mana well-being ekosistem itu maksudnya menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan. Jika anak belajar di sekolah itu merasa senang, anak-anak tentunya akan mudah untuk menerima pelajaran dibanding anak misalnya menerima pelajaran karena takut, karena hanya ingin mendapat nilai yang baik, karena misalnya mereka ingin dipuji. Itu nantinya hanya dorongan yang dari luar. Yang diharapkan di sini nantinya anak bisa terdorong dari dalam, dari intrinsiknya. Nah, di sini modul-modul yang sudah dipelajari ada 1.1 tentang filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, di sini yang nanti akan lebih saya tekankan yaitu di budaya yang positif. Nah, kita lihat dulu bagaimana toh filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini mungkin sudah kita lakukan, tapi tidak secara kontinu, ya mungkin hanya 1 atau 2 kali. Padahal sebenarnya yang diutarakan Ki Hajar Dewantara ini bisa kita lakukan sebagai pendidik di setiap kita mengajar. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Kemudian kekuatan diri atau keadaan diri ini menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tantangan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi di sini ditekankan bahwa seperti kembali tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu diberi kemerdekaan, bukan berarti anak itu dibebaskan tanpa ada kendali dari seorang guru. Tapi di sini mereka tidak terus mendapat batasan-batasan yang sehingga bakat atau kemampuan mereka terkekang. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menekankan agar seorang murid itu bisa merdeka baik batin maupun lahirnya. Jika anak itu merasa merdeka, dia dapat mengeksploitasi atau mengeksplorasi
segala apa yang bisa dilakukan oleh anak, tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian filosofi KHD ini mengenai budi pekerti yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, di sini tentunya sudah dilakukan oleh guru. Kalau ini bisa di KI 3 kognitifnya, kemudian KI 4 dan KI 5-nya ini psikomotor, KI 1-2-nya yang afektif. Kemudian budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Nah, di sini lanjut ya di materi berikutnya nih Bapak Ibu. Ini mengenai teori kontrol yang nantinya bisa kita cobakan. Saya minta Bapak Ibu semua membuat kepalan tangan. Bayangkan dalam kepalan tangan itu hal yang paling berharga. Ya, bukan Pak, ini di dalamnya bayangkan ada yang berharga. Terus orang lain ingin mengetahuinya, padahal dalam hati panjenengan sedaya ini tidak boleh ada orang yang tahu dan saya harus mempertahankannya. Ya, bayangkan misalnya punya sesuatu yang harus saya simpan dan tidak boleh ada yang tahu. Misalnya Pak Amin, saya berusaha ingin membuka. Bagaimana nih jenengan yang akan dilakukan jenengan kalau saya ingin membuka padahal itu rahasia jenengan? Oh, tidak boleh ya. Kalau Pak Fauzan sama atau berbeda mempertahankan Pak Eko ya, bagus sekali. Ya, oke. Di sini bisa kita ambil pelajaran dari kepalan tangan itu, bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Nah, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi kalau sudah menjadi rahasia kita, ya kita harus pegang kuat-kuat supaya orang lain tidak tahu. Kemudian dari kepalan tangan ini tadi, yang bisa membuka kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain memaksa baru bisa, tapi pada hakikatnya yang bisa melakukan pembukaan tangan ini ya kita sendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama dengan kemauan kita. Nah, itu yang utama. Kadang-kadang pernah merasa tidak Bapak Ibu? Pernah merasa? Kok kayak jadi karepe padha karo aku. Nek kok iki angel padha karo aku. Nah, misalnya punya perasaan seperti itu. Itu sebenarnya masuknya ke egois ya. Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu, mari kita sadari lagi. Kalau itu kira-kira bermanfaat untuk semua orang, itu bisa monggo dilakukan. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, hanya untuk menuruti keinginan kita, nah mari kita hilangkan sedikit demi sedikit. Berusaha untuk memahami orang lain tentang dunia. Karena orang lain punya pendapat sendiri, punya alasan sendiri melakukan seperti itu. Jadi tidak harus sama dengan keinginan kita. Bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau kecuali kita memaksakan, itu berbeda. Nah, ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan kita. Lebih bagus mana coba Bapak Ibu? Dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Milih sekundi nih Bu. Mungkin saya masih suka yang stimulus respon ini. Saya sudah cenderung yang mengikuti teori kontrol. Nah, nanti yang tahu diri kita sendiri. Ya. Nek aku masih dalam posisi yang stimulus respon kebanyakan. Nah, padahal untuk yang lebih baik ini yang ini. Nah, jadi yang pertama masih mencoba agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang teori kontrol ini yang nantinya
kita gunakan supaya apa? Hidup kita itu merasa nyaman, merasa enak. Kalau kita terus-terusan harus orang lain bersama dengan kita, berpandangan dengan kita, ini nantinya kalau tidak kesampaian tentunya akan menimbulkan di sini ada rasa benci. Ya betul Pak Tris, mungkin benci karena apa? Dia pandangannya tidak sama dengan saya. Harus sama dengan saya kalau mau berteman dengan saya, padahal tidak seperti itu seharusnya. Kita harus paham, mungkin dia melakukan seperti itu karena punya tujuan tertentu. Nah, kalau kita mau tahu, ya kita harus menanyakannya atau membicarakannya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sebagian besar memang seperti itu. Perilaku buruk sebagai suatu kesalahan, padahal tidak semuanya. Karena nantinya, walaupun ini sebagai kesalahan, kalau kita telusur lebih jauh, ini memiliki tujuan. Ya, jadi tujuannya apa? Dan nantinya bisa untuk memperbaiki orang tersebut. Seperti seorang terdakwa ya. Nah, semua orang pasti melihatnya buruk. Nah, karena setelah nanti diselidiki oleh polisi, karena itu hanya melihat sekilas saja ya, setelah tahu aslinya, ditelusuri semua fakta-faktanya, dia itu memiliki tujuan tertentu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya seperti tadi. Nah, orang lain itu bisa misalnya mengikuti keinginan saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya seperti kepala tangan tadi, bahwa kita mau membuka, kita mau melakukan apa, itu yang mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian yang ini ada kolaborasi. Kalau di sini masih bersifat memaksa, membujuk. Kalau di sini sudah berkolaborasi atau bekerja sama, sehingga menciptakan pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Ini berpikirnya menang dan menang. Jadi ini masih ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Nah, di sini semuanya menjadi baik. Jadi yang tadinya masih negatif, positif, di sini sudah menjadi positif semua. Kemudian kita memasuki yang menuju ke tadi budaya positif. Sebenarnya mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan istilah seperti ini, makna disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Nah, padahal disiplin itu sungguh berbeda. Nah, kalau di sini saya tertarik sekali dengan kata disiplin. Tidak harus menakutkan, tidak harus tidak nyaman, tapi nanti disiplin yang tumbuh dari dalam diri kita ini bisa menjadikan kita mudah untuk menjalani sesuatu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi hukuman itu pilihan yang terakhir, apalagi kita seorang pendidik bisa mungkin tidak memberikan hukuman, apalagi secara fisik ya. Kalau hukuman mungkin kadang di kelas disuruh menata buku, kemudian disuruh menghafal perkalian. Kalau saya lebih memilih yang disuruh menghafal perkalian daripada anak-anak saya minta untuk menata buku atau membersihkan WC, karena itu berupa hukuman. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita yang tidak memulai disiplin dari diri kita akan merasa didisiplinkan oleh sebuah peraturan. Nah, untuk
mewujudkan visi guru maupun sekolah, maka kita perlu menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi dengan pembiasaan yang baik tadi, yang sudah dilakukan di SD Negeri Windusari 1 ini banyak sekali Bapak Ibu pembiasaan. Sudah ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Misalnya pembiasaan yang sudah dilakukan dimulai dari hari Senin, itu upacara bendera, semua siswa maupun Bapak Ibu guru sudah mengikuti. Kemudian pembiasaan kalau di kelas-kelas ini jadwalnya mungkin agak berbeda. Kalau di kelas saya setiap hari Selasa itu kegiatannya membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Kemudian hari Rabu sebelum pembelajaran kegiatannya yaitu membaca buku. Selain buku pelajaran ya Bapak Ibu, jadi mereka membaca bisa buku cerita, kemudian buku yang lain. Kalau ada majalah itu biasanya rutin ada majalah Gemilang ya, itu bisa dibaca oleh anak-anak juga. Kemudian di hari Kamisnya ada pembiasaan menghafal surat-surat pendek ya. Menghafal surat-surat pendek ini semuanya kalau dilakukan terus-menerus tidak terasa mereka bisa menghafal lebih banyak. Kemudian hari Jumat pembiasaan senam bersama. Di hari Sabtu ada pembiasaan kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan seperti ini kelihatannya mungkin sepele, tapi ternyata setelah dilaksanakan terus-menerus, selain anak-anak juga merasa senang, terutama di hari Sabtu ini setidaknya bisa membantu PAIS ya, pekerjaan PAIS. Jadi di hari Sabtu anak-anak bersama Bapak Ibu guru melakukan kerja bakti. Alhamdulillah sekolah sudah menjadi lebih bersih. PAIS juga terbantu yang biasanya mengerjakan sendiri sudah bersama anak-anak. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman pada anak sehingga mereka bisa berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk membentuk kontrol dan pembentukan kepercayaan diri sehingga anak-anak bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tujuan mulianya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki atau punya kebutuhan ini. Nah, kebutuhan ini menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Semua orang pasti punya. Setiap orang yang hidup pasti ingin bertahan hidup, yaitu misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis, dan rasa aman. Sebagian besar ini bersifat fisiologis. Kemudian kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Ini setiap orang pasti ingin diterima atau bisa dicintai, bisa dianggap, sehingga ada rasa semangat dalam hidupnya. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom atau kebutuhan membuat pilihan, kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, ini kebutuhan dasar manusia bahwa setiap manusia itu punya. Ini tadi sama nggih? Kebutuhannya sudah saya jelaskan, hanya berbeda slide-nya. Nah, kemudian ada teori tentang motivasi. Teori tentang motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seorang itu melakukan sesuatu ada motivasinya bermacam-macam. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya akan, kalau di siswa yang seperti ini, kadang anak-anak itu malah akan muncul bohong. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, biasanya anak-anak saat dia melakukan kesalahan dia berusaha menutupi supaya tidak diketahui Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama menurut saya. Imbalan itu bisa berupa pujian, bisa berupa nilai, bisa berupa hadiah. Nah, ini hanya sebatas seperti itu. Kalau kita orientasinya hanya seperti itu, nanti kalau tidak diberi imbalan atau hadiah, pasti akan kecewa dan menurunkan semangatnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau saya menurut yang sudah saya lakukan, yang ketiga ini menjadi motivasi saya. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya. Saya ingin lebih menghargai orang lain. Kemudian saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah saya ketahui. Jadi tidak hanya untuk takut hukuman, takut tidak mendapatkan sesuatu, ini tidak. Tapi memang motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik itu karena bahwa dalam diri saya harus lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Kemudian hukuman dan penghargaan, ini hukuman bentuk pengendalian perilaku bersifat memaksa, penghargaan pengendalian dalam bentuk perilaku memberikan benda atau peristiwa atau dibuat dengan persyaratan. Ini diikut oleh penghargaan. Nah, di sini ternyata penghargaan yang selama ini menurut kita itu baik, ternyata tidak sepenuhnya, bahwa penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yang pertama, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jadi ketika tidak ada penghargaan, tidak ada misalnya hadiah, tidak ada reward apapun, itu tidak akan melakukan semaksimal mungkin. Ya. Tapi kalau ada hadiahnya, baru melakukan kegiatan itu. Ya. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dalam penghargaan yang diberikan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking, sistem hukuman, ini akan membuat adanya kesenjangan. Ya, yang suka diberi hadiah mesti yang pintar. Nah, yang tidak pintar nanti merasa minder atau merasa ada jarak, sehingga mereka seperti ada pembedaan. Nah, di sini tidak bagusnya untuk penghargaan seolah-olah menjadi menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu sejenak untuk bersama-sama kita belajar. Di sini saya juga masih belajar. Bukan berarti saya di depan saya sudah lebih dari panjenengan semua. Mari kita bersama-sama belajar. Semoga apa yang saya dapatkan selama di pendidikan guru penggerak bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri, anak-anak maupun Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan untuk yang kemarin mengenai modal disiplin yang berpusat pada murid. Ini sudah saya singgung sedikit, yaitu modal disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi di sini seorang guru bisa menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik berarti yang dilakukan secara fisik, sedangkan hukuman verbal ini biasanya melalui ucapan ataupun kata-kata. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan
bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, posisinya membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kadang kalau di posisi orang membuat rasa bersalah, biasanya anak-anak di sini akan merasa malu karena tahu kesalahan yang dilakukannya, sehingga merasa tidak nyaman, merasa rendah diri, bahkan mungkin ada sedikit ketakutan. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kadang-kala ini bisa bersifat positif ataupun bersifat negatif, tergantung dari kondisi pada saat itu. Kemudian posisi monitor atau pemantau. Dalam posisi ini, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, posisi yang kelima yaitu posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Nah, disinilah saya merasa kalau seorang guru di posisi ini adalah posisi yang paling baik. Jadi pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini yang diharapkan sebagai seorang guru setiap saat kita membersamai siswa. Ini tadi sama. Saya bacakan lagi untuk posisi manajer, posisi di mana guru berbuat dengan bersama murid ya. Tadi mempersilahkan muridnya bertanggung jawab, mendukung muridnya agar menemukan solusi. Kemudian di sini seorang guru juga memiliki keterampilan, jadi bisa mencakup semua yang tadi, bisa tadi sebagai teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Nah, ini ada tadi sudah ada 5 posisi kontrol. Kita harus mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan hanya kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi pada tahapan ini biasanya murid ini diajak oleh guru untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Bisa ini dilakukan pada saat kita selesai dalam mengajar. Jadi anak-anak bisa merefleksikan ya Bu ya. Jadi merefleksikan bersama dengan guru untuk kegiatan selanjutnya besok mau dilakukan itu apa. Jadi anak-anak tidak hanya merasa hanya disuruh menurut guru. Ya, setidaknya anak-anak bisa bersama-sama merencanakan kegiatan di esok hari sehingga mereka menjadi lebih nyaman. Nah, ini ada beberapa motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini untuk motivasi eksternal, maksudnya identitas gagal, perilaku kontrolnya negatif, misalnya sebagai penghubung tadi ya, bisa guru menghadik, menunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, kemudian yang membuat merasa bersalah, tadi ada berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini yang berkaitan dengan tadi yang awal. Kemudian identitas berhasilnya, tadi perilaku kontrolnya sebagai
ada perkataan guru, contohnya sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Misalnya diberi hukuman apa, membersihkan toilet atau apa. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, ini misalnya kata-katanya kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu membereskan. Nah, ini sebagai pemantau, mengingatkan. Ya, jadi kalau sudah di posisi ini, guru mengingatkan siswa apa peraturannya, kemudian konsekuensinya atau sanksinya apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kemudian untuk yang sebagai manajer, apa yang kita yakini, dan agak berbeda dengan pemantau ya. Di sini di posisi manajer ini lebih terkait jika siswa melakukan kesalahan. Jadi kalau di posisi manajer, siswa itu diingatkannya tidak hanya ke peraturannya, tapi lebih ke keyakinan kelasnya. Jadi di sini biasanya dilakukan dengan siswa itu di awal tahun, membuat keyakinan kelas. Kemarin saya juga baru tahu, Bu. Jadi selama ini saya belum tahu, ternyata tidak hanya peraturan, ada istilah keyakinan kelas itu yang dibuat bersama dengan murid. Jadi dengan seperti ini, karena membuatnya bersama-sama menjadi sebuah keyakinan, kita tinggal mengingatkan kepada siswa. Nah, pada posisi manajer ini, kita bisa mengingatkan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Misalnya tentang ketepatan datang ke sekolah, ya. Misalnya kita sudah meyakini bahwa datang ke sekolah tepat waktu, sebelum pukul 7 harus sudah berada di sekolah, karena pukul 7 sudah dimulai pembelajaran. Kemudian bisa menanyakan apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa? Jadi misalnya siswa itu kok melanggar peraturan, kita tidak langsung memberikan hukuman ataupun langsung seolah-olah itu murni dari kesalahan siswa, tapi sebaiknya di sini kita menelusuri apa alasan siswa mengapa melakukan hal tersebut. Jadi esok harinya atau lain waktu tidak mengulangi lagi. Kemudian untuk hasilnya, identitas gagal ini biasanya anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, bisa menyembunyikan atau bahkan berbohong. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, hasilnya bisa menjadi ketergantungan. Jadi di sini anak kurang mandiri karena guru itu terlalu dekat dengan siswa. Kemudian mereka lebih banyak tergantung dengan gurunya. Sebagai pemantau bisa menyesuaikan bila diawasi. Nah, di posisi manajer ini bisa menguatkan watak atau karakter dengan kita mengingatkan tentang keyakinan kelas. Misalnya pada saat siswa melakukan kesalahan, nantinya siswa akan menyadari kesalahannya. Jadi menyadari secara intrinsik akan menjadi kebiasaan yang baik sehingga dapat menguatkan watak atau karakter. Ini misalnya murid ya, ini berkata kalau tadi di posisi kontrol guru sebagai penghukum, muridnya misalnya tadi menjawab saya tidak peduli, maafkan saya. Dan ini sudah ada di sini contohnya, misalnya sebagai teman saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Nah, ini contoh-contoh perkataan murid di 5 posisi kontrol guru. Kemudian dampaknya bagi murid, ini kalau penghukum bisa mengulangi kesalahannya berulang kali. Kalau pembuat orang merasa bersalah, bisa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Kemudian sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan sebagai manajer di sini siswa berdampak akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, di posisi ini memang yang selalu kita harapkan bahwa siswa itu
melakukan hal yang baik, kebiasaan di sekolah atau mentaati peraturan sekolah, meyakini keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, ini sebagai bahan mengevaluasi dirinya. Jadi jika melanggar, mereka akan mengevaluasi diri, berintrospeksi bagaimana menjadi diri yang lebih baik, karena akan tumbuh dari dalam dirinya kesadaran bahwa hal yang dilakukan tidak baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di sini seolah-olah, kalau menurut saya, guru itu seperti apa ya? Kalau penghukum mungkin anak-anak akan teringat terus. Jadi sehingga di luar dunia berkualitas. Jadi di sini murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kalau menurut Ibu bagaimana? Saya kok masih kurang paham juga ya dengan kata-kata ini. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi sepertinya mungkin gurunya ya Bu. Iya, gurunya dianggap tidak berkualitas ya, bagus Bu. Jadi di sini sebagai penghukum, murid itu akan merasa apa ya, teringat terus. Jadi teringat malah yang dihukumnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini kalau yang posisi manajer tidak lagi meletakkan guru ya, tapi murid di sini sudah menyadari bahwa dirinya itu individu yang baik. Ya, saya itu bisa menjadi baik. Kalau anak-anak kita latih setiap hari, kita ingatkan, tentunya akan berbeda dengan kita tidak mengingatkan secara terus-menerus. Walaupun kadang memang anak-anak, kalau saya lihat ada saja setiap hari anak yang tidak apa ya Bu, kadang mereka masih usil dengan temannya, masih kadang berkata-kata yang tidak baik. Tapi setidaknya kalau kita ingatkan lagi pada saat kita di posisi manajer ini, siswa tidak akan mudah tersinggung. Jadi karena kita mengingatkan keyakinan kelas bersama. Kemudian selanjutnya, nah, tadi terkait dengan hukuman, di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini perbedaannya, kalau peraturan itu mungkin dibuat tanpa diketahui oleh orang secara khusus. Misalnya hanya dibuat oleh dewan guru beserta dengan, misalnya kalau di KOSP itu komite gitu ya Bu ya. Ya kadang anak-anak kan memang tidak dilibatkan ya Bu, belum dilibatkan secara langsung dalam membuat peraturan. Jadi anak-anak tidak banyak tahu, sebenarnya tidak begitu paham juga. Hanya mungkin peraturan-peraturan secara garis besar saja yang mereka ketahui. Tapi dengan kita membuat keyakinan kelas bersama, nantinya anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, misalnya kalau terlambat, anak-anak kadang masih ada ya Bu, setiap hari anak-anak itu terlambat. Mereka itu kalau ditanya alasannya kesiangan, kemudian tidak ada yang membangunkan, kemudian tidurnya kemalaman, betul, tidurnya kemalaman. Biasanya anak-anak seperti itu. Tapi kalau saya amati, biasanya anak-anak itu sadar. Kenapa ya Bu ya? Jadi iya, sulit untuk berubahnya. Nggak tahu, mereka mungkin karena merasa hal yang biasa atau bagaimana. Nah, padahal seperti ini harusnya bisa kita kita kurangi ya. Jadi
tidak terus-menerus tiap hari Senin mesti yang terlambat itu saja. Kemudian yang sudah mulai upacara mereka masih berlarian ke sana kemari karena apa? Mereka mungkin tidak tahu ya, sebenarnya tahu peraturannya, tapi tentang keyakinan kelasnya mereka belum pernah membuat bersama Bapak Ibu guru. Nah, nantinya bisa dipraktekkan. Kalau di kelas saya sudah saya praktekkan kemarin tentang keyakinan kelas. Kemarin sudah saya praktekkan di sini. Saya bersama dengan anak-anak ya membuat keyakinan kelas. Ini tidak tersambung kok Bu ya? Tidak apa-apa. Nah, ini sudah saya buat ya, nggak apa-apa Bu. Nanti saya tampilkan saja videonya. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelasnya sudah menjadi peraturan sekolah Bu. Tapi kita lebih mendekatkan diri dengan anak sehingga mereka itu lebih merasa bukan sesuatu yang ditakuti kalau peraturan di sekolah, tapi itu menjadi cara bagaimana kita mendisiplinkan diri. Karena disiplin ini bukan berarti kita takut, kita terpaksa, tapi untuk membiasakan agar menjadi individu yang lebih baik. Nah, di sini kemarin sudah saya buat bersama anak-anak kelas 6 dalam membuat keyakinan kelas. Mereka sangat antusias sekali, apalagi kalau anak-anak itu disuruh seperti membuat karya gitu. Jadi anak-anak senang, anak-anak merasa seperti bermain. Nah, mereka belajar tapi sambil bermain. Nah, di sini saya masih membagi. Kemudian mereka menuliskan ya, setiap anak saya minta menuliskan sesuatu jadi seperti yang mereka ketahui untuk melatih disiplin ya. Sebenarnya mereka tahunya memang peraturan itu. Nah, terus saya arahkan bagaimana peraturan itu kalau kita sepakati bersama, kita buat bersama. Ini sudah ada Bu kalau di mungkin tentang kedisiplinan ya, tapi sini anak-anak lebih diingatkan lagi seolah-olah kita bersama-sama dengan anak memahami lagi atau mengingat kembali tentang apa yang mereka bisa lakukan agar menjadi individu yang lebih baik lagi, agar mereka lebih disiplin, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena malu kalau dilihat, tapi kesadaran bahwa sesuatu yang tidak baik tidak boleh dilakukan lagi. Sini mereka secara satu persatu menuliskan. Kemarin yang saya buat itu ada 2, keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas misalnya memperhatikan saat pelajaran, kemudian menghormati Bapak Ibu guru ketika sedang mengajar. Kemudian kalau di kelas juga menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membuli temannya. Nah, ini lebih saya perinci lagi kegiatannya. Setelah itu kita kelompokkan mana yang masuk kelompok disiplin yang terkait dengan kebersihan, kemudian terkait dengan religiusitas, terkait dengan toleransi. Ini kita kelompokkan sendiri-sendiri. Nah, di sini sudah jadi mereka membacakan satu persatu, kemudian kita tuliskan. Nah, kemudian dituliskan anak-anak. Nah, ini mereka menuliskan bersama-sama kelompoknya. Kemudian setelah selesai mereka tempel. Nah, di sini hanya tulisannya yang kurang besar. Misalnya ini tidak merundung teman, ya, tidak merundung teman. Misalnya kok ini agak kecil. Nah, di sini misalnya
kegiatan tentang disiplin dalam menjaga kebersihan sekolah, kemudian mengikuti senam. Nah, ini terkait juga dengan kebiasaan mengikuti kegiatan. Sudah ditempel anak-anak di kelas sehingga bisa mengingatkan mereka ketika mereka akan melakukan kesalahan atau sudah melakukan kesalahan terkait kedisiplinan di sekolah. Mereka diingatkan lagi untuk membaca sendiri apa yang sudah mereka tuliskan bersama teman-temannya di kelas. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas mengenai keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaannya juga sudah. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helmnya? Ini terkait mengapa kita memilih keyakinan tidak peraturan. Dicontohkan di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, misalnya luar ini yang disiplin. Walaupun dekat saja ibu memakai helm kan? Alasannya ibu takut peraturan atau apa bu? Oh iya, berarti keselamatan ya bu ya. Nah berarti intinya tidak hanya tidak takut aturannya, tapi ibu lebih ingin selamat ya, melindungi diri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada waktu pandemi, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Misalnya Mbak Mara kemarin pas pandemi bukan ditertib toh? Iya. Nah, pada waktu melakukan hal seperti itu, alasannya kenapa? Apakah takut nanti kalau oh iya, tentunya di sini lebih ke menjaga kesehatan ya, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mbak Ade misalnya Mbak Ade ikut pelatihan, kok tidak ingin terlambat, alasannya kenapa? Oh malu kalau terlambat ya. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan. Tentunya kalau kita lebih bukan peraturan, kalau peraturan hanya nanti takut dihukum, takut misalnya kalau berkendara tidak membawa SIM tidak ditilang dan lain sebagainya. Nah, di sini lebih ke keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini ada peraturan kelas, kemudian dikembangkan, dilakukan terus-menerus. Ini menjadi keyakinan kelas ya. Tadi sudah kita lebih terperinci dengan anak-anak. Nah, ini dilakukan terus, keyakinan kelas itu dilaksanakan, maka akan menjadi lingkungan positif. Nah, lingkungan positif di sekolah, budaya ini dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi budaya positif. Jadi berasal dari hal kecil. Mungkin anak-anak tahunya tadinya peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi kemudian lebih diyakini ya, sehingga bisa tumbuh kesadaran, tidak karena paksaan, tidak karena malu dengan bapak ibu guru. Nantinya akan menjadi lingkungan yang positif kalau sudah membiasa seperti ini. Nah, lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif. Kemudian dilanjutkan. Nah, tadi di sini ya ada yang mengapa harus memakai helm, membawa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, kemudian apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka
tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, jadi di sini mengapa lebih ditekankan ke keyakinan? Karena anak-anak sudah belajar untuk menghilangkan yang namanya menjalani kedisiplinan sekolah bukan karena takut, ya, tapi sudah mulai menyadari nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya ada saling menghormati, kemudian menghargai orang lain, toleransi, kemudian disiplin, kemudian menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan secara umum. Kemudian lanjut, tadi sudah saya singgung sedikit mengenai restitusi, bahwa restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, tadi untuk penanganan siswa yang melanggar peraturan, di sini ada istilahnya yaitu restitusi. Ya, di sini dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kemarin sudah saya lakukan bersama anak-anak. Pada waktu itu saya menerapkan atau penanganan kasusnya ketika anak-anak bermain lempar-lemparan kertas di dalam kelas. Mereka kemudian saya kumpulkan, saya tanyai satu persatu alasannya, kemudian apa tujuannya, dan kita ingatkan lagi apakah itu hal baik sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, sehingga mereka menyadari dengan sendirinya bukan karena takut. Nah, di sini ada tiga tindakan ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini kita tidak langsung menyalahkan apa yang dilakukan murid. Nah, kita tanya dulu, misalnya misalnya kalau yang kemarin saya ingat pas itu ada Arkan, ada Rizky, menstabilkan identitasnya karena berbeda kasusnya ya. Kalau yang saya contohkan, guru juga pernah melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat sekolah. Kemarin juga ada salah satu anak yang saya panggil yaitu Eko, karena datang terlambat ke sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini anak tidak langsung merasa takut. Misalnya kita menjumpai anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung misalnya apa ya? Nah, sampai ini mesti salah toh. Misalnya lagi apa Mbak Mara? Kalau seolah-olah kita langsung marah dengan siswa ketika salah, mesti sampai toh. Mungkin tidak seperti itu. Misalnya lagi, kalau saya pernah kemarin pas anak-anak kelas 5 mainan air itu, karena seketika saya melihat anak-anaknya terbawa sedikit emosi. Nah, langsung saya lihat anaknya tidak menggunakan restitusi ini, tapi saya langsung ke kelas. Iki mau sopo, saya dolanan si prat-prat. Nah, di sini seolah-olah anak-anak sudah merasa takut. Kalau sampai ketahuan pasti ada sanksi yang akan diberikan di sini. Malah mereka tidak ada yang mau jujur. Ya, tidak ada yang mau jujur ketika saya langsung menanyakan seperti itu. Tidak ada sama sekali yang saya tidak ada. Jadi mereka tidak ada yang mengaku, mereka hanya diam semua. Ya, mereka tidak ada yang berani jujur ketika saya langsung bertanya seperti itu. Mungkin kalau kita panggil beberapa anak dengan segitiga restitusi, misalnya pelan-pelan, kita dudukkan mereka, kita panggil misalnya beberapa anak, kita dudukkan misalnya di ruang guru, mungkin mereka bisa jujur ya, seperti apa yang saya lakukan di kelas 6. Jadi kita tidak langsung secara klasikal ya menanyakan seperti itu, tapi kita kelompokkan. Walaupun mungkin yang melakukan berapa anak, kita panggil dulu, nanti setelah kita tanya pelan-pelan, oh ternyata
menggunakan segitiga restitusi ini dalam menangani kasus atau tindakan yang melanggar peraturan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini kita bisa menanyakan, misalnya kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kita tanya setelah anak-anak duduk, kita tanya tadi siapa saja yang tahu. Mungkin kita tidak langsung siapa yang melakukan hal itu, tapi kita bisa tanya anak-anak tadi siapa coba yang melihat, yang bermain air, kemudian diciprat-ciprat ke jendela, membuka jendela anak-anak di ruang kelas 6 untuk kemarinnya. Dengan cara ini anak akan lebih jujur. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini hanya contoh kata-katanya ya. Nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. Jadi tidak harus sama di sini. Nah, setelah kita menanyakan tindakan yang salah, jadi mereka tahu kesalahannya, kita ingatkan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi misalnya kemarin kalau saya sudah membuat, kita bisa mengingatkan lagi. Jadi kesalahan yang mereka perbuat bisa kita ingatkan lagi melalui keyakinan kelas. Kemudian mereka jadi tahu kalau sudah di keyakinan kelas ini, mereka akan menyadari kalau yang dilakukan itu tidak benar, sehingga mereka tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini ada identitas gagal atau hukuman, kemudian identitas berhasil atau sukses, sanksinya, konsekuensinya, dan restitusi. Jadi penanganan kasus dengan hukuman, dengan sanksi atau konsekuensi, dan dengan cara restitusi. Di sini ada kelompoknya. Kalau dengan hukuman ini masuk kategori identitas gagal, sedangkan dengan sanksi atau konsekuensi dan restitusi ini masuk ke identitas berhasil atau sukses. Maksudnya ini sudah di ranah disiplin. Untuk identitas gagal atau hukuman, ini biasanya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Di situ ada yang tersakiti, walaupun kadang saat itu anak-anak tidak langsung mengungkapkan, tapi secara tidak langsung mungkin perasaan mereka atau mereka menahan malu, ini jelas sekali bisa menyakiti. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jelas ini di hukuman, merasa tidak nyaman bagi anak. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Di sini tentunya akan terasa pada siswa ya kalau kita menghukum, walaupun mungkin yang biasa, tapi di sini tetap akan membekas dalam diri siswa, bahkan sampai mungkin sudah dewasa akan ingat terus. Perilakunya menjadi pasif atau agresif akan meningkat. Jadi anak-anak ada yang pasif, ada yang agresif. Dengan hukuman pasif itu mereka akan takut, ya, tidak mau, bahkan mungkin tidak mau mengikuti kegiatan. Dan agresif ini malah biasanya mereka tambah cari perhatian. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut dalam kehidupan nyata. Peraturan adalah, nah ini sebenarnya diucapkan, peraturannya ini, kamu harus ini, kemudian anak akan memiliki peraturan. Sedangkan untuk sanksi atau konsekuensi pemberian sanksi pada siswa, ini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, dalam jangka waktu pendek, korbannya bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini sudah lebih baik dari hukuman, tapi masih dalam jangka waktunya pendek. Memerlukan monitoring atau pengawasan dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti
kemudian apa peraturannya, ini kata-kata yang digunakan. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, untuk restitusi ini yang tadi ada 3 langkah, ini restitusi merupakan sebuah pilihan bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dengan mengingatkan keyakinan kelas, kita tidak memberikan hukuman, tidak juga memberikan sanksi atau konsekuensi secara khusus. Ini bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Mereka diingatkan kalau itu hal yang tidak baik. Korban akan mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kata-kata lagi yang diucapkan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, walaupun memang ini tidak semudah teorinya ya Bapak Ibu, tapi setidaknya kita bisa mencoba perlahan, karena budaya positif itu tidak bisa instan. Nah, budaya positif bisa terbentuk itu bahkan jangka waktunya bisa bertahun-tahun. Ya, karena memang butuh proses sama konsisten. Ya, jadi harus terus-menerus tidak bosan. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti akan kita musyawarahkan bersama, akan kita buat bersama sehingga menjadi kesepakatan bersama kelas ini, yang nantinya keyakinan kelas ini Bu Guru harapkan bisa menjadikan kalian menjadi individu yang lebih baik, yang lebih taat pada aturan, dan menyadari bahwa aturan itu bukan hanya sekedar perintah, tapi harus dijalankan dengan ikhlas, ya, dijalankan dari dalam hati kalian. Nah, untuk langkah yang pertama, nanti Bu Guru akan memberikan kertas untuk masing-masing anak. Nanti Bu Guru berikan pada kalian. Nanti dituliskan ya keyakinannya. Jadi yang sudah kalian ketahui apa saja, nanti tolong dituliskan mengenai keyakinan. Baru kalau sudah terkumpul semuanya, nanti kita sepakati mana yang akan digunakan. Ya, ini Bu Guru bagikan satu persatu. Setelah ini boleh langsung ditulis. Kemudian secara bergantian nanti Bu Guru minta untuk maju menempelkan di papan tulis. Ini sudah ada lemnya, bisa nanti ditempelkan. Sendiri ya. Silahkan ditulis. Jangan terlalu sedih biar bisa dibaca. Nah, silahkan ditulis. Nanti baru ditempel di depan. Kalau sudah begitu, langsung menempelkannya. Silahkan anak-anak boleh menulis. Tulis. Boleh misalnya yang terkait kedisiplinan, boleh yang terkait dengan peduli lingkungan, boleh yang terkait dengan apa? Religius ya, atau keagamaan. Boleh yang terkait dengan pembiasaan yang sudah berjalan. Kan misalnya pembiasaan kemarin dari semester 1 sudah ya, kita membaca literasi setiap hari Rabu. Kemudian ada pembiasaan membaca Asmaul Husna, membaca surat pendek. Kemudian kalau hari Jumat apa pembiasaannya anak-anak? Senam. Kalau hari Sabtu? Bersih-bersih. Ya, Sabtu bersih ya. Jadi kalau hari Senin upacara bendera, hari Selasanya kita biasanya Asmaul Husna, hari Rabunya membaca buku, hari Kamisnya
pasti bersama. Nah, silakan ditulis terkait tadi hal-hal tadi yang bisa nantinya kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Nulisnya cukup satu dulu. Ya, satu dulu nulisnya. Ya. Sekarang kalau sudah menulis, siapa yang sudah selesai menulis? Ya, secara bergantian tempelkan di papan tulis. Ya, silahkan ditempelkan. Tidak usah diberi nama, nggak apa-apa. Ya, silakan ditempelkan di papan tulis. Nadia boleh kalau sudah, ya tinggal ditempel saja. Ya, ya yang lain boleh menempelkannya di sebelahnya, di bawahnya. Ya, bagus. Ya, yang lainnya, yang sudah ya. Ya, yang sudah. Ya, menempelkannya yang rapi. Biar nanti bawahnya rapi. Silakan menempelkannya. Sebelahnya beda. Ada yang bilang? Yang belum masih ditunggu. Yang belum masih ditunggu. Ada yang belum? Oh, ada yang belum. Oh, belum. Coba siapa yang mau membantu Bu Guru membacakan di depan yang sudah ditulis temannya? Ya, baca nih. Baca nih. Nanti dibacakan. Berapa anak? Nah, Eko sama nggak apa-apa sih loh, nggak apa-apa. Ya, ini nanti jadinya bersama-sama. Tempelkan masing-masing. Coba Mbak Ajani bisa minta tolong dibacakan dari yang sebelah kiri. Ya. Dari yang sini baca. Nggak usah, baca saja. Mengikuti upacara dan nikmat. Ya, terus dibaca sampai bawah. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya. Baca sesama di awal pembelajaran. Semuanya bisa mendengarkan. Terhadap hadis ulangan. Mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Yuk, gantian. Sekarang Mbak Ajani duduk. Yang mau melanjutkan membaca, selain Mbak Ajani, Mbak Novel, ada, Kak Roma, ada. Ya, Novel, bacakan. Nanti membaca kok. Yang belum ini ya. Ya, bacakan. Dapat seragam sesuai jadwal, datang ke sekolah dengan tidak terlambat, berbicara yang sopan, menjenguk teman yang sedang sakit, Iya. mematuhi tata tertib sekolah, Yuk, lanjut ditambahkan yang ini. Sampai bawah coba bacakan. menghargai agama dan suku, mematuhi peraturan kelas, saling menghargai antar umat, menghindari kesengajaan sosial, menghormati atau menghargai bapak ibu guru. Ya, silakan duduk. Gantian Mas Vino. Bacakan yang 2 baris di paling selatan. Nah, ini
Sini membacanya biar kelihatan teman-teman. Ya. Sopan santun tetap menaati perintah guru, Ya. saling membantu sesama, mematuhi peraturan sekolah, Terus di rumput, jangan berubut ya. tidak membersihkan toilet, membuang sampah pada tempatnya, Ya. toilet, kelas, Ya, silakan duduk. Nah, tadi sudah dibacakan oleh temanmu ya. Ini yang sudah kalian tuliskan, tadi sudah dibacakan. Ya, nanti kita akan bersama-sama menyepakati mana yang kira-kira bisa kita laksanakan, bisa kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita.